Peserta dengan nomor MQ-27 akan mempresentasikan karyanya dengan judul Membangun Karakter Jiwa Patriotik. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta tanah air adalah perasaan yang sangat halus dalam hati manusia. Bahkan ia timbul dari iman yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah ditulis kemarin dengan judul Membangun Karakter Muslim Patriot. Mengapa ini menjadi penting untuk dibahas? Islam tidaklah identik dengan radikalisme dan umatnya pasti berjiwa patriot. Pernyataan ini perlu terus digemakan di tengah masih maraknya tudingan yang mengatakan bahwa Islam anti Pancasila. Islam itu identik dengan kekerasan. Padahal jauh sebelum bangsa kita ini merdeka, sebelum kemerdekaan, bangsa kita ini telah dibangun oleh semangat yang luar biasa oleh para ulama, kiai, santri, dan umat muslim yang menjadi bagian terbesar di negara kita ini. Tapi kita lihat apa sekarang yang terjadi. Malah nahas seiring perjalanan waktu, sejumlah polemik mulai menghadang nilai-nilai spirit kebangsaan yang telah dibangun itu. Munculnya sekelompok oknum yang sengaja membenturkan isu antara ideologi negara dengan agama Islam merupakan sebuah sinyal bahwa ini harus segera direspon. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam bukunya mengatakan menghadap-hadapkan Islam dengan Pancasila merupakan suatu yang tidak bisa dibenarkan karena keduanya sejalan, saling mengokohkan, harus diamalkan. Kita lihat saat ini Islam semakin terpojokkan, sedikit-sedikit dilabeli dengan radikalisme, sedikit-sedikit Islam dikatakan anti Pancasila. Apakah benar seperti itu? Sungguh ini tidak demikian. Al-Quran sebagaimana telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hijrah dari Palestina ke Mekah. Ketika itu Mekah dalam keadaan yang sangat tandus, kering. Tetapi ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, beliau memohonkan doa kepada Allah untuk kesejahteraan, keamanan kota Mekah. Bukankah itu mencerminkan sikap patriotisme, nasionalisme yang sangat dalam dari Nabi Ibrahim? Sebagaimana beliau doakan kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Setidaknya
ayat ini telah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim memiliki spirit kebangsaan yang tinggi. Setidaknya ada 3 poin yang beliau doakan dalam perihal ini, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan rezeki untuk penduduk Mekah. Quraisy Shihab mengatakan, meskipun ini untuk penduduk Mekah, tapi wajib bagi seluruh warga bangsa untuk mengamalkannya. Lalu apa yang perlu kita perhatikan? Ada 2 agenda mendasar yang harus kita kembalikan untuk mengembalikan jati diri Islam. Yang pertama, membantah tuduhan tersebut. Yang kedua, membuktikan lewat karya nyata kita terhadap negeri ini bahwa kita tidaklah radikal, kita tidak anti Pancasila, tetapi kita umat Islam yang berjiwa patriot. Kitalah penentu arah, tuan rumah di negeri kita sendiri, negeri yang kita bangun dengan semangat jihad. Oke, Allahu Akbar. waktu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan sesi tanya jawab kepada Dewan Hakim. Baik, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya yang menggebu-gebu ya. Oke, judul ini tentang membangun karakter Muslim patriot. Yang pertama kali mau saya tanya, apa yang Anda pahami dari definisi Islam itu sendiri sebelum kita bicara kepada karakter Muslim? Baik, terima kasih pertanyaan Ibu. Yang dipahami dari Islam itu sendiri, kalau secara bahasa itu adalah umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Secara pengamalannya umat muslim itu adalah yang tunduk, yang taat kepada ajaran Allah atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, asal kata Islam dari mana? Aslama yuslimu islaman. Berarti maknanya adalah Berserah diri. berserah diri. Oke. Dari kata Islam itu sendiri, kalau kita lihat dari asal katanya aslama yuslimu islaman, dia berbeda dengan salima yaslimu. Kalau salima yaslimu itu hanya selamat, tapi karena ada aslama yaslimu berarti di situ ada proses menuju keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dan seterusnya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, di dalam paper Anda ini karakter Muslim ini kan sudah disebutkan beberapa jenis-jenisnya ya. Namun yang saya tanyakan, jika kita sudah mengungkap tafsir dalam beberapa ayat yang sudah Anda buat di dalam paper Anda ini, cuma kurang hadis-hadis yang menunjukkan tentang bagaimana sih karakter seorang Muslim. Misalnya dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah bersabda yang artinya seorang Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya dan perbuatannya. Nah, menurut Anda bagaimana menyatukan antara karakter yang tadi sudah Anda buat dalam paper Anda ini dengan dirangkum dengan hadis-hadis yang belum Anda tuangkan dalam paper Anda ini? Saya berikan Anda kesempatan untuk menambah poin temuan Anda. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan hadis yang Ibu sebutkan tadi, orang Islam adalah yang selamat dari lisannya terhadap saudaranya, begitu ya Bu. Berarti dalam konteks bernegara saat ini, kitalah umat Islam yang disuruh untuk membangun, merawat persaudaraan yang telah juga dibangun oleh para ulama kita terlebih dahulu. Seperti yang saya tuangkan di paper itu juga, bahwa bangsa kita ini dibangun atas spirit persaudaraan, kebersamaan, yang satu sama lain saling merangkul. Dan itu membuktikan bahwa Muslim itu saling menjaga, saling menyelamatkan satu sama lain. Begitu Bu. Bagus sekali. Lalu kemudian apa solusi Anda terhadap permasalahan dekadensi moral atau katakanlah dekadensi karakter yang sedang terjadi di Indonesia termasuk khususnya bagi Anda anak muda? Baik, terima kasih Bu. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda atas berbagai masalah yang terjadi di negeri ini, terkhusus yang melanda bagian patriotisme ini ya Bu. Kami sebagai generasi muda telah saya tawarkan solusi di sini, di paper saya ini, bahwa yang paling penting adalah yang pertama, generasi muda ini harus mampu, harus berupaya mengisi posisi-posisi strategis di negeri kita ini. Kita adalah penentu arah masa depan bangsa kita ini. Yang kedua adalah kita harus optimal, kita harus maksimal di bidang kita masing-masing.
perjuangan kita saat ini bukanlah mengusir penjajah lagi, tapi patriotisme saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu. Dengan apa? Misalkan, kalau saya jadi guru, jadilah saya guru yang baik, guru yang bertanggung jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu hadirin jadi dokter, jadi petani sekalipun, jadilah yang menanamkan jiwa patriotnya yang tidak menyelisihi negara, juga tidak menyelisihi nilai-nilai keislaman. Begitulah, jangan jadi pemimpin yang korup, jangan jadi pemuda yang narkoba. Begitu kita harus mengisi patriotisme di negara kita ini. Baik, terima kasih. Langsung saja. Tadi dihubungkan antara Islam dan Pancasila, tidak ada pertentangan ya nilai-nilainya. Nah, saya ingin meminta itu kira-kira dari 5 sila itu mana yang menurut saudara sangat-sangat penting untuk patriotisme kita tuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Di antara 5 nilai Pancasila, Hamka pernah menguraikan bahwa cara kita membaca Pancasila itu adalah dari sila yang pertama. Sila yang pertama itu menaungi sila-sila di bawahnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu berakar kepada tauhid. Qul huwallahu ahad. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah sampai keadilan sosial. Semua itu tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Semuanya itu terjalin berkelindan dan itulah jiwa patriot yang telah dirumuskan oleh founding father bangsa kita ini. Oke, baik. Merefleksikan kondisi situasi masyarakat Indonesia sekarang ini. Nah, menurut kamu yang sangat kamu prihatinkan itu dari 5 sila itu apa? Baik, yang sangat diprihatinkan saat ini adalah dari segi persatuan Indonesia. Bangsa kita ini tengah terpecah belah, tengah amburadul, beragam ideologi masuk ke negara kita. Lalu kita kadang kebablasan dalam penyelesaian diri. Kita tidak mampu memfiltrasi ideologi asing yang menyerang bangsa kita ini. Akibatnya kadang kita melupakan jati diri bangsa kita ini. Kita menjadi berpecah belah. Kita malah saling menyalahkan, tuduh menuduh. Dan sila persatuan Indonesia ini sangat penting untuk kita bangun kembali. Itu nomor 1-nya ya. Nomor 2-nya kira-kira apa? Sebenarnya menurut saya Pak, itu tidak bisa nomorkan 1-2 kan, karena semua itu sangat kompleks dan itu merefleksikan beragam problematika yang terjadi di Indonesia. Keadilan sosial itu juga tengah menjadi masalah di negeri kita ini. Musyawarah itu juga tengah menjadi masalah di negeri kita ini. Dan semuanya itu adalah harus kita bangun semuanya untuk membangun patriot bangsa kita ini. Kedua, 1 persatuan, yang kedua adalah keadilan sosial. Bagaimana solusi yang saudara tawarkan kaitan dengan patriotisme? Solusi keadilan sosial sebagaimana telah saya sebutkan tadi, bahwa kita sebagai berarti itu berada di pemimpin bangsa atau kita berada di segi seorang pemimpin. Kita harus memberikan keadilan, kita harus mendengarkan aspirasi rakyat kita. Berarti keadilan sosial ini sangat penting. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah kita pemimpin yang adil. Jangan malah berat sebelah, hukum dipilih-pilih, begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan. Oke, dalam makalah Anda mengawali makalah dengan kalimat begini. Islam tidak identik dengan radikalisme dan umatnya pasti berjiwa patriot. Pertanyaan saya,
bagaimana mungkin seorang muslim yang tidak radikal bisa patriot? Anda bisa menjelaskannya? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana muslim yang radikal akan berjiwa patriot? Sebuah statement pernah Bukan, dikatakan. bagaimana mungkin seorang beragama yang tidak radikal bisa patriot? Orang yang patriot itu pasti radikal. Gimana? Bagaimana Anda menjelaskannya? Oh baik Pak. Oh mohon diulangi lagi Pak. Mohon diulangi lagi Pak. Pada makalah Anda mengawali kalimat Islam tidak identik dengan radikal dan umatnya pasti berjiwa patriot. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin seorang yang tidak radikal bisa patriot? Sebab menurut saya orang yang patriot itu hampir pasti radikal juga. Radikal dalam pengertian yang sesungguhnya radikal. Bukan radikal dalam pengertian politis, bukan. Baik, disinilah agama itu memberikan andil Pak, bahwa agama sendiri telah menyatakan agama Islam rahmatan lil alamin itu tidak pernah menyuruh umatnya untuk berbunuh-bunuhan, untuk kekerasan. Malah ajaran Islam itu sendiri esensinya adalah menjaga persaudaraan, mengokohkan persatuan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan Pancasila dan Islam itu dia pasti seiring dan umat Islam itu pasti dia berjiwa patriot gitu Pak. Iya, tapi maksud saya apakah memang radikal itu identik dengan bunuh-membunuh? Tidak, radikal tidak hanya tentang bunuh-membunuh tapi ideologi, pemikiran itu juga bisa radikal. Iya, oleh karena itu bagaimana mungkin seorang yang tidak radikal bisa patriot? Karena itu patriotnya harus kita bangun lagi Pak. Melihat perjuangan semangat dari para pejuang bangsa kita yang dahulu, yang mereka notabene-nya juga Islam, tetapi mereka berjiwa patriot. Hubbul watan minal iman. Masih ada waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Saudara menulis di halaman 9 bahwa dalam konteks untuk membentengi diri itu diperlukan moderasi beragama. Pertanyaan saya, apa yang Anda maksud moderasi beragama dalam konteks makalah ini? Yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam makalah ini adalah yang pertama kita dudukkan dulu makna moderat, yaitu orang yang tidak berat ke kiri, tidak pula berat ke kanan, tapi mereka memilih jalan tengah yang profesinya adil, dan mereka itu ummatan wasatoh yang menjadi contoh teladan, begitu dikatakan dalam Al-Quran. Dalam konteks ini sebagaimana dikatakan dalam buku Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa karakter muslim, karakter patriot itu diindikasikan yang pertamanya itu adalah jiwa kebangsaan yang tinggi. Baik, apakah mungkin seorang warga negara itu punya sikap moderat, padahal dalam segenap perjalanan hidup manusia pasti memilih satu di antara dua. Hidup itu pilihan, ketika dia memilih, apakah pasti pilihan dia itu kemudian moderat? Kalau menurut saya, kita itu harus berada di tengah, yang mana jalan itu pasti jalan yang lurus, atau diistilahkan itu sirotol mustaqim. Di mana saja kebenaran itu, ambillah kebenarannya dari situ. Terima kasih. Ya, masih ada 2 menit. Saya mau bertanya, apakah Anda bersedia menghilangkan nyawa dan kehilangan nyawa demi negara Anda? Saya siap bersedia. Itu radikal namanya. Ya, ini masih ada 1 menit ya. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Anda membedakan antara nasionalisme dengan patriotisme? Terima kasih Pak.
nasionalisme itu secara konsep dia lebih ke nilai rasa cinta terhadap tanah air yang tumbuh dari rasa senasib, seperjuangan karena merasa kita itu dulu sama-sama dilanda, dijajah oleh penjajah, dan itu memunculkan nilai patriotis, nilai nasionalis. Tetapi ketika patriot, kita lebih bergerak untuk lebih maju, membela tanah air, semangat spirit kejuangan untuk maju itulah yang kemudian lebih naik dari nasionalisme menjadi patriotisme, dan itu sangat penting. Membela negara dengan membela pemerintah itu sama apa beda? Membela negara dengan membela pemerintah, selama pemerintah masih berada di jalan yang benar, maka kita harus mengikutinya. Baik, ya, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor MQ.27.